Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus masjid, para jamaah, bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda juga di remaja semuanya yang insya Allah kita selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semua yang saya hormati tentu terkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami Kang Ustadz Nur Jamaluddin beserta seluruh pengurus. Kita doakan beliau dan segenap jajaran pengurus yang terus bersemangat, sabar, telaten, istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid. Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Juga alhamdulillah bersama kita ada para sepuh nih, ada Bapak Fadil, Pak Sarwono, ya saya anggap sepuh aja udah. Pak Tono juga alhamdulillah. Bukan kebetulan Allah takdirkan ada di rumah, jadi saya bisa ketemu di sini alhamdulillah. Kang Pendi, Mas Bambang dan semuanya, Pak Tri juga. Pak Sidik, tukang syuting khususnya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di ta'lim ba'da maghrib sampai menjelang isya. Waktu yang singkat ini mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keberkahan di waktu yang cukup singkat ini. Alhamdulillah Allah karuniakan kita kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk dimanfaatkannya atau memanfaatkannya dengan ya insya Allah baiklah. Insya Allah baik karena di dalamnya ada pelajaran, nasihat dan tentu harapan kita di pertemuan. Gak tahu nih yang keberapa ini. Kalau saya yang perdana berarti pasca Idul Fitri di tahun ini pertemuan yang perdana. Gak tahu kalau ngajinya sudah baru yang pertama. Baru yang pertama. Jadi lebaran juga belum terlalu lama. Masih setengah bulan lah. Lewat dikit kayaknya. Maka saya secara pribadi tentu masih tetap ingin mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Wis di penghujung ungkapan lebaran biasalah saya mohon maaf lahir dan batin. Meskipun kalimat mohon maaf lahir dan batin itu ya bukan maknanya itu bukan. Tapi rangkaian ini gak bisa dipisah. Karena memang pada saat bulan Ramadan kita sudah luar biasa sekali. Intensitas, kualitas dan kuantitas ibadah bapak-bapak insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya sedang berhadapan orang yang diampuni dosanya, dilipat gandakan pahalanya dengan orang-orang yang soleh. Tapi masalahnya kemudian mungkin masih ada satu dengan yang lain keterkaitan hak adami. Nah yang lain itu ya bisa saya, maka saya secara pribadi sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Penjelasan tentang milal aidil faizin gak usah dibahas lah, sudah paham semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum dimulai ta'lim ini
Seperti biasa kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab Fatihah yang terus kita baca, terutama di awal ta'lim, kita mohon semoga usia kita tambah hari, tambah tua, tambah berkah. Pas kita kembali kepada Allah, maka kita menghadapnya dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketua DKM Pak Jamal sehat? Ada enggak? Enggak, nanya aja sehat tapi kan. Yang penting sehat. Beliau ada urusan lah, mudah-mudahan ya sehat walafiat, urusannya dimudahkan oleh Allah. Biasanya kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Malam ini kita ngobrol tentang nasihat seseorang yang masyhur, yang terkenal, namanya Syekh Malik bin Dinar. Ini sangat terkenal, terutama di kalangan dunia sufi. Namanya saja keren, Malik bin Dinar. Malik raja, dinar duit, berarti raja bin duit. Ini luar biasa. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ihbis salasan bi salasin hatta takuna minal mu'minin. Simpel banget. Ihbis, kata Syekh Nawawi, maksudnya ai imna, cegahlah olehmu, hindarilah olehmu, kalau bisa jangan deket-deket. Kalau dibuang mah kayaknya susah, dibuang, dihabiskan gak bisa, ini mau kita manusia. Hindari, cegah olehmu, bentengi olehmu, salasan 3 perkara, minal khisalil mazmumati, yang muncul dari perkara yang tercela. Ini nasihat Imam Malik bin Dinar. Kita disuruh menghindari 3 perkara yang jelek-jelek. Diganti bisalasin dengan 3 perkara, minal hisalil mahmudati, yang 3 tadi penggantinya dari perkara-perkara yang terpuji. Ini sebenarnya kaitannya dengan penyakit hati yang sering bertengger di dada kita, yang sering bersarang di hati kita. Nah, pelajaran ini tentu pelajaran yang 1 bulan penuh kita dapatkan dari bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita dididik, digembleng, digodok, dikawah candra dibukanya bulan Ramadan. Di madrasah Ramadan kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan didikan, tarbiyah. Nah, pelajaran itu sanggupkah kita kemudian menerapkan, mengaplikasikan di minimal 11 bulan ke depan hingga ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya? Kira-kira Ramadan akan datang lagi enggak? Pastilah ya, Ramadan pastilah. Berani ngomong pasti itu ya karena kan batas dunia ini sampai kiamat.
Keterangannya kan begitu. Asal belum kiamat, Ramadan pasti datang, udah gitu aja lah. Cuma masalahnya kita yang kumpul di sini ini masih apa enggak kan gitu. Nah, pelajaran yang diberikan, yang kita terima dari bulan Ramadan itu diantaranya. Yang pertama kaitannya dengan Allah langsung. Ini tentu merupakan dimensi spiritual. Karena puasa memang pengembaraan spiritual. Kita benar-benar mantep. Bapak-bapak terutama, mantep lah. Siangnya puasa, malamnya tarawih, tadarus, i'tikaf, sedekah, silaturahim. Bahkan di penghujung ada ibadah yang sifatnya ini individual, semua terkena kewajiban. Yaitu zakat fitrah untuk menyempurnakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tapi sebelah sono ada orang yang nggak puasa tapi zakat fitrah nggak ada urusan, jangan usah dipikirin, jenengan saja udah. Sebab zakat fitrah pokoknya nggak gede, nggak kecil, nggak tua, nggak muda, yang penting dia orang masih hidup, ngalamin puasa dan ketemu maghrib bulan Syawal, itu wajib fitrah. Jadi kalau ada bayi lahirnya jam 5 atau jam setengah 6. Terus dia sampai habis maghrib, anggaplah kalau maghribnya jam 6, dia jam 6:05 masih hidup, wajib fitrah. Yang model begitu. Terus ada orang sudah 90 tahun, masuk puasa, alhamdulillah masih seger, sampai tanggal persis mau lebaran, entah 29, entah 30 lah, yang sempurna puasanya. Mau maghrib meninggal. 5 menit mau maghrib meninggal, nggak wajib fitrah, yang model begitu. Nah ini wilayah-wilayah fikihnya. Nah kita yang hadir di sini alhamdulillah Ramadannya ketemu, Syawalnya juga ketemu, maka kita alhamdulillah sudah melaksanakan rangkaian kewajiban bulan Ramadan sampai disempurnakan dengan zakat fitrah. Alhamdulillah. Kemudian dapat pelajaran dari Ramadan, bisa enggak kita coba laksanakan di 11 bulan minimal 11 bulan ke depan. Apa itu pelajarannya? Ini nih, kita rangkaikan dengan nasihat sosok imam besar Malik bin Dinar. Yang tadi, buang 3, ganti 3, hindari 3, masukin yang 3. Tinggalkan yang 3, laksanakan yang 3. Yang 3, yang jenisnya model yang jelek-jelek itu apa sih? Terus targetnya apa? Kata beliau, hatta takuna minal mu'minin, sehingga kita ini bisa mencapai derajat keimanan yang maksimal. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kita keberadaannya termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Amin. Mungkin muncul pertanyaan, selama ini rasa-rasanya saya ini iman. Amin lah, mudah-mudahan benar imannya. Tapi iman kita ini gleang-gleong, pasang surut, kadang kuat, kadang lemah, kadang tinggi, kadang rendah, kadang kurang, kadang tambah. Terserah diakui atau tidak, faktanya begitu kok. Nah, kepengennya ninggalin yang 3, ngelaksanain yang 3, yang ditinggalin yang jelek-jelek, yang dilaksanain yang baik-baik itu. Maksud supaya termasuk orang yang beriman itu maksudnya apa? Kata Syekh Nawawi, kaitat tasifa. Maksudnya supaya diri kita ini tersifati, punya karakter bihaqaiqil iman, dengan hakikat keimanan, kal mu'minina shadiqina fi imanihim, seperti orang-orang yang beriman yang betul-betul top dalam imannya, yang betul-betul mantap keimanannya. Pengen ngikutin seperti itu, pengen.
Ya syukur-syukur sampai, nggak sampai minimal ya sepersekian. Ibarat hitungan 10 tuh meskipun tidak sampai 10 ya paling nggak separohnya lah. Kalau tidak sanggup diambil semuanya jangan tinggalin semua. Paling tidak begitu. Mana tuh yang mesti ditinggalin? Yang pertama al-kibro, sifat sombong. Sifat ini sering banget bersemayam di dada kita, bercokol di hati kita, betah sombong. Siapa yang sombong jangan kemana-mana, yang hadir di sini saja. Kita sering sombong dengan istri kita. Kita sering berbuat sombong dengan anak-anak kita. Kita sering sombong dengan teman tetangga kita. Karena kita merasa lebih dari mereka. Jangan gak ngaku. Ayah daripada anak-anak. Suami daripada istri. Karena istrinya satu lah. Ini sering terjebak di wilayah ini. Punya pikiran saya kan yang usaha. Nurut dong kalau diatur sama saya. Tiba gara-gara telat bikin kopi marah. Ini kan arogan. Merasa dirinya paling bermanfaat, paling berguna, paling kuat. Karena merasa dirinya yang ngasih jajan sama anak-anak. Gara-gara tibang anak umpamanya agak telat diperintah ngamuk. Ini lagi ngomongin sendiri saya. Kebetulan jenengan cocok ya silakan, alhamdulillah. Gara-gara merasa dirinya sudah jadi ABCD umpamanya. Kelewat gak dikasih penghormatan, marah. Sombong, tinggalin sombong. Ganti rendah hati. Al-kibro bit-tawadu'. Tinggalkan sombong, pakai sifat tawadu. Kaitannya dengan Ramadan siapa? Coba kita renungkan. Di bulan Ramadan di siang hari. Semuanya merasa lapar, haus dan dahaga. Enggak rakyat, enggak pejabat. Enggak orang bodoh, enggak orang pinter. Enggak kopral, enggak jenderal pokoknya. Enggak pengurus masjid. Enggak jamaah biasa. Siang bolong lapar, Pak. Jangan gara-gara umpamanya kiai. Saya makan banyak ilmunya kiai, puasa nggak lapar, alah goroh, nggak normal itu kalau ada yang begitu. Semuanya lapar, semuanya haus, semuanya dahaga. Coba kita renungkan, kita mikir. Itu bukti bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan nggak punya daya juga kekuatan apa-apa. Kalau kita bisa apa-apa dan punya apa-apa, itu karena kita dianugerahi oleh zat yang maha punya apa-apa. Segala apa. Ini makna gak usah sombong. Minimal pelajaran ini kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Nanti kan ingat lagi. Sombong. Apa sih sombong? Ini ada yang memberikan, ini Syekh Nawawi, saya baca kitab. Sombong itu kata Syekh Nawawi, ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Melihat dirinya dengan pandangan kemuliaan. Sementara wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Melihat orang lain mah alah remeh. Saya di Nawala lebih dulu. Saya di Nawala paling tokoh. Saya di Nawala pernah jadi ini, pernah jadi itu. Giliran dia salah, ditegur sama yang lebih, mungkin lebih junior. Lebih muda. Padahal bener-bener dia dan tak salahnya. Cara negurnya juga ngingetin. Gak banyak orang duduk bareng. Dia ngomongnya pinteran juga gua. Aliman juga saya. Duluan juga saya. Ini yang dimaksud dengan sombong.
Karena kata Rasulullah, sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq ay raddul haqqi, menolak perkara yang benar. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia yang lainnya. Orang lain maksudnya. Itu sombong. Nah, orang lain itu ya bisa istri, bisa anak. Repotnya tuh sudah kalau ngomong bisa mertua, apalagi kalau sudah bisa orang tua, lebih dahsyat lagi bisa guru. Ada guru nasihatin momennya. Mana? Dia ngomong doang, ngelakonin kagak, berani. Umpama. Ini artinya begini, untuk kita mesti terapkan sifat tawadhu. Jangan gampang menjustifikasi orang, mengklaim orang. Sebab nanti akan salah persepsi. Begini, kita ini masuk kategori sombong atau tidak, munculkan pertanyaan untuk diri kita. Jangan buat orang lain. Di lingkungan kita nih, RT kita nih. Ya di mana saja kita berada. Ada enggak orang yang lebih baik dari kita? Pertanyaan itu untuk kita, enggak usah untuk orang lain. Kalau umpama jawabnya, nih, ada alhamdulillah. Ternyata orang di sekitar kita rata-rata orang baik. Alhamdulillah, paling tidak kita kecipratan baiknya. Wong ketika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita ke bawah wangi. Coba kita pepet datu tukang terasi atau ikan asin, ke bawah, ya sudah. Nah di lingkaran kita ternyata orangnya orang-orang baik. Insya Allah kita ke bawah baik. Balikin pertanyaan itu, kembalikan kepada diri kita lagi, tambah. Adakah di sekitar kita orang yang lebih buruk, lebih jelek daripada kita? Jelek bukan warnanya, bukan bentuknya, perilakunya, akhlaknya, amaliyahnya. Dijawab oleh hati kita nih, nanya sendiri, jawab sendiri. Kalau sampai jawabannya ada, maka kita termasuk orang yang sombong. Ini mungkin sulit diterima, Pak. Karena kita sering mengklaim diri kita ini merasa lebih baik, merasa lebih berakhlak, merasa lebih bermoral. Sehingga melihat orang lain enggak lebih baik daripada kita. Ini wilayah-wilayah pembenahan hati. Tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Di bulan Ramadan ini. Sudah kita bersihkan hati kita. Mudah-mudahan sukses sehingga bisa menata hati terus minimal 11 bulan ke depan. Muncul dari pikiran kita nih, lah orang sebelah tukang nyekek botol, dia seringnya A, B, C, D, gak pernah ke masjid, apalagi ngaji, berarti baikan saya dong daripada dia. Nanti dulu. Jangan gampang begitu. Makanya di sini jangan sampai salah paham. Ketika kita mengajak kebaikan, dakwah, atau memerintahkan kebaikan, melarang kemunkaran, itu memang kewajiban kita semuanya. Tapi pada saat menganggap kita itu lebih baik dari mereka, nanti dulu. Jangan-jangan kita ini ngaji ada tujuan A, B, C. Jangan-jangan kita ini aktif di majelis ta'lim ada tujuan A, B, C. Ini koreksi. Artinya dengan nasihat ini kita masing-masing introspeksi. Jangan merasa lebih baik, masalahnya repot. Oh kalau begitu mending minum saya, mending gak usah ngaji, mendingan balelo. Enggak begitu. Tapi juga kita jangan nganggep orang lebih buruk daripada kita. Kita merasa lebih baik, enggak. Ini untuk kita, enggak untuk orang lain. Semuanya kita, agar kita terus berbenah diri, membersihkan hati. Jangan lihat keburukannya. Boleh jadi ada sesuatu yang kita tidak tahu, yang justru nilainya di mata Allah dia lebih baik. Kalau begitu kita ngikutin begitu,
Salah, enggak begitu. Jadi menganggap diri tidak lebih baik dari orang itu untuk kita. Pentingnya ngaji begitu. Kalau yang ini salah paham bisa ini. Kalau begitu mendingan yang enggak begitu. Paham maksudnya, paham Pak ya? Nih, ada keterangan begini. Man hasiba annahu khairun min ahadin min khalqillah fahuwa minal mutakabbirin. Siapa orangnya yang mengira dirinya lebih baik ketimbang orang lain, maka dia termasuk orang yang sombong. Hati-hati. Ini kan lagi ngomongin agak nyerempet-nyerempet tasawuf. Agak nyerempet-nyerempet wilayah ini. Bukan casing doang, bukan. Ya dohir juga menunjukkan batin, benar. Makanya tadi saya bilang jangan sampai salah paham. Ini untuk kita, bukan untuk menilai orang. Untuk kita, agar kita terus berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik. Satu. Dan ada, bukan ancaman lah, semacam peringatan, tapi ya cukup keras. Sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata ma kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min khibrin. Ini nih. Tidak akan mendapatkan kapling di surga. Siapa? Orang yang di dalam dadanya masih terbersit secuil kesombongan. Dikira enggak serem apa? Saya lebih kaya. Saya lebih alim. Yang punya potensi sombong kan cukup 3 sebenarnya. Gampang kok. Cukup 3, gak usah banyak-banyak. Pertama orang kaya. Kedua orang alim, orang pinter. Ketiga orang gila. Wah ini punya potensi sombong itu tuh. Oh, kok orang gila dibawa-bawa? Biarin saya ngomong terus. Pertama orang kaya. Dengan kesombongannya dia kepengen A, B, C, D. Yang lain kerek semuanya. Dengan kekayaannya sehingga dia bisa menjadi congkak. Bisa menguasai. Bukan gak boleh kaya. Jangan salah paham lagi. Bukan gak boleh kaya. Kalau bisa harus kaya. Harus kaya. Tapi kekayaannya kita yang atur. Bukan kita diatur oleh kekayaan. Ini punya potensi sombong. Dengan kaya. Walaupun nanti kalau umpamanya nggak sukses ya, terus kemudian nggak pakai celana, stres. Itu kan posisi-posisi itu karena punya ambisi dan bisa bertindak congkak, sombong. Yang kedua orang alim, udah saya katakan orang alim lah, orang pinter lah, alim di bidang apa saja. Saya kan terus, nggak mau ditegur. Apalagi dinasehatin gak mau. Padahal dia juga bisa salah. Emangnya Nabi. Hati-hati. Bisa Pak. Sangat bisa. Yang ketiga orang gila. Kok orang gila bisa sombong sih? Pinter kagak, kaya ora. Sombong apa namanya tuh? Duit ora gablek, ilmu ora duwe. Sombong. Apa namanya? Kalau orang kaya sombong bukan boleh, bukan. Salah tetap, ya agak pantas lah. Kalau orang pinter sombong, ya tetap salah, tapi agak. Nah orang miskin, bodoh, sombong. Apa namanya? Nah, dah, tinggalin sombong. Pakai tawadu. Pertama, masih adaan ya? Masih. Cuma 3 butir doang kok. Yang kedua, wal hirsu bil qanaah. Buang tuh sifat tamak, rakus, alias serakah. Ganti dengan qanaah. Apa qanaah? Hidup dengan penuh kesederhanaan. Qanaah. Mensyukuri nikmat dengan apa adanya. Itu qanaah. Apa urusannya dengan Ramadan? Ini pelajaran banget. Seharian dari fajar subuh sampai maghrib kita bertahan alhamdulillah. Begitu buka menu cukup lontong bakwan air putih.
Bukan berarti walaupun es campur, kolak, apa baik hidangan itu banyak. Tapi begitu minum air apalah terserah tuh. Apa air es, apa sebutir korma, apa-apalah. Selesai semuanya. Karena ternyata hidup ini tidak perlu bermegah-megahan. Tidak perlu, pokoknya berlebihan. Dengan penuh kesederhanaan ternyata kita sudah cukup seger. Paham maksudnya Pak? Nggak perlu berlebihan. Awas jangan salah paham. Bukan tidak boleh kaya. Silakan, memang kalau bisa kaya semuanya lah. Kalau bisa. Tapi jangan gara-gara kekayaannya nggak kenal lagi dengan as-salam al-jami. Boro-boro ngaji berjamaah sungkan. Boro-boro berjamaah sholat sendirian aja sering ketinggalan. Apa gunanya harta? Kalau begitu. Ayo. Ya hitung-hitungan saja. Wong nyatanya dikasih sakit gigi aja susah ngunyah kok. Dikasih matanya susah melek. Ini belum ngomongin bagian dalam-dalaman, belum. Bagian luar sajalah. Kecugak dikit aja pincang. Nah ini nih Pak. Tinggalin serakah. Masuk hidup penuh dengan qanaah. Untuk membuktikan kita ini kategori serakah atau tidak. Munculkan pertanyaan. Jangan untuk orang lain. Untuk kita jawab sendiri. Kita perut sudah kenyang. Pakaian koleksinya banyak. Mobil ada, motor enggak satu. Rumah kenceng, kokoh. Enggak kena angin, pokoknya enggak runtuh lah, pokoknya beres lah. Coba, di saat kemapanan ekonomi kita enggak kurang satu apa, di sebelah kedengeran ada orang bagi-bagi duit. Masih pengen kebagian enggak? Masih pengen gak kecipratan, antri gitu? Kalau masih, jawab sendiri. Sebab nyatanya yang antri itu yang kadang-kadang gelangnya sampai siku. Orang yang miskin gak ngerti apa-apa, gak bisa caranya ngantri. Kalau yang ngantri ternyata saya mewakili. Ada orang yang pantas dapatkan tapi dia gak tahu caranya. Ketinggalan melulu, saya biar ngantri untuk dia. Wah itu keren itu. Nyatanya yang dapat itu yang, ayo apa namanya kalau gak serakah itu? Saya kasih gambaran, ada binatang bukan manusia, bukan manusia, bukan binatang. Perutnya beleding, mulutnya penuh, tangan yang genggam, ada yang lewat bawa pisang, masih mendelik, apa namanya tuh? Oh, saya nggak jawab ya. Ini gambaran bahwa kita ini masih seperti itu. Kita Pak, bukan panjenengan. Kalau jenengan insyaallah enggak ya. Ya pokoknya renungkanlah, buang itu. Terus yang terakhir. Ini dalilnya banyak sebenarnya. Yang terakhir, enggak cukup waktunya. Masih ada berapa menitan? 5 menit. Yang terakhir pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, dan spirit ini terus kita pertahankan, kita laksanakan, kita terapkan untuk 11 bulan ke depan. Yang ketiga ini sifat yang sering cek urang Sunda mengancik dina hate. Jare wong Jawa kuwi jedog ning jero, jedog ki bahasa anu, bahasa Parakan ini ning jero ati, bercokol di dalam dada. Buang wal hasada bin nasihah. Buang sifat hasud, ganti dengan nasihat. Ini lagi-lagi sifat kita Pak. Sombong kita, rakus kita, hasad juga. Jangan enggak nerima enggak apa-apa. Faktanya, makanya jangan untuk orang lain, jangan, kepada kita. Saya kerja di satu kantor. Kantornya sama, levelnya sama-sama berangkat pagi pulang sore. Tapi kok dia punya ABCD, saya kok muncul. Hasud. Apa sih hasud? Hasud itu tamanni zawali ni'matil mahsudi ilal hasid. Berharap hilangnya satu kenikmatan
dari orang yang dihasut agar nikmat itu beralih kepada kita. Kalau tidak pindah kepada kita, minimal barang-barang hilang. Sebab orang hasud senang melihat teman susah, susah melihat teman senang. Itu orang udah rumus ada. Dan dia tidak akan pernah bahagia hidupnya. Kenapa? Karena konsentrasinya tuh fokus sama orang lain, mikirin orang lain. Cuma mikirnya bukan yang positif, yang jelek-jelek. Gimana caranya ban dia supaya kempes? Gimana caranya dia hari ini gagal nggak masuk kerja? Gimana caranya supaya, pokoknya itu hasud itu namanya tuh. Dan orang hasud nggak akan bahagia. Sifat hasud sendiri akan membunuh pelakunya sebelum sifatnya hasud itu tersampaikan, terlaksanakan. Ini nih. Na'udzu, ada orang dengar tetangga beli mobil, dia terpaksa naik mobil. Mobilnya mobil ambulan. Ada orang tetangganya beli rumah, dia masuk rumah ada ketegeran tetangganya itu kebeli tanah lagi, terpaksa dia harus menggali tanah masuk. Itu orang hasad, Pak. Sebab sifat hasad, kata Imam, ini sahabat Muawiyah, laisa fi khisalis syarri a'dalu minal hasad. Tidak ketemu perkara yang buruk yang sanggup mengimbangi buruknya daripada sifat hasad. Buruk banget. Terus kita ini hasad dengan siapa? Gak usah keluar rumah dulu. Keluarga besar kita dulu. Kita hasad dengan adik, kita hasad dengan kakak, kita hasad dengan tetangga. Iya bisa. Bisa. Dengan teman sejawat. Na'udzubillah. Bisa, Pak. Dan sifat hasud sanggup membunuh. Yaqtulul hasida qabla ayyasira ilal mahsud. Yaqtulu mateni opo sifat hasud al hasida ing wong kang hasud. Qabla ayyasila ing dalem sadurunge tumeka opo hasad ilal mahsudi. Maring wong kang den hasudi. Ini kan serem. Kayak tadi. Orang beli mobil, naik mobil ambulan. Orang kebeli tanah, masuk kuburan. Lah di sini. Na'udzubillah. Bahkan kata sahabat Muawiyah, kullun nasi aqdiru ala ridau illa hasida ni'mati. Aku kuasa, maksudnya sanggup. Semua manusia itu bisa dimintai ridhonya. Lebaran, Idul Fitri, salam-salaman, musafahah, tatap muka. Kadang ya cowok dengan cowok, ibu dengan ibu, mu'anakoh, berpelukan. Orang hasad, tangannya genggam, matanya natap, boleh jadi tubuhnya berpelukan. Ya satu laki-laki dengan laki-laki ini, mu'anakoh. Tapi hatinya tetap berseberangan. Wadah. Saya gak sanggup menaklukkan orang hasud. Kenapa sih? Karena dia itu memang berharap nikmat saya itu hilang. Apa hubungannya dengan puasa di bulan Ramadan? Di penghujung. Ramadan mengajarkan kita bukan hasud. Tapi saling asah, saling asih, saling makan nasihat. Imam Malik bin Dinar ini ganti hasad dengan nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Ayo ngajak kebaikan. Tawassau bil haq, tawassau bisob. Ini perjalanan Ramadan. Terapkan 1 bulan, 11 bulan ke depan. Dengan tetangga, apalagi dengan keluarga, dengan kerabat dekat, dengan tetangga, apalagi dengan orang tua. Kita terus berbuat baik. Supaya kita masuk kategori orang yang imannya maksimal. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum termasuk sempurna iman kalian semua, maksudnya kita.
sehingga kita sanggup mencintai saudaranya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Terakhir kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'do. Mukmin itu satu dengan yang lainnya laksana satu bangunan, yang komponennya satu dengan yang lain saling menguatkan. Jangan sampai kita terlelap tidur karena kekenyangan, sementara tetangga kita kelap-kelip gak bisa tidur karena kelaparan. Nah ini pelajaran Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimina al muslimat wal mu'minina al mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.